Bismillah cek. Bismillah cek. Bismillah cek. Jelas, Tad. Bismillah cek. Cek cek. Oke. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala isalih. Wa Warahmatullahi syukru lahu ala wabarakatuh. taufiqi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini ya, karena memang jamaah sholat subuh di apartemen saya agak telat. Mereka ininya selesainya, jadi ya membuat saya juga telat untuk kembali ke rumah. Tapi nggak apa, kita perpanjang nanti ya, setengah jam. Eh, kita lanjutkan pembahasan kita. Eh, saya akan share dulu. Oke. Suara saya jelas kan ya, teman-teman ya? Jelas Ustadz. Ya, jazakumullah khairan. Oke, kita kemarin sudah membahas ya fadilah ya dari atau keutamaan kalimat tauhid ya. La ilaha illallah. Yang pertama kemarin kita sudah bahas bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik ayat zikir ya. Walaupun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan tafsir atau rincian apakah eh, bagi semua orang itu yang paling afdol adalah la ilaha illallah, maka menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berpandangan eh, ala hasab ya, tergantung orangnya. Ada orang yang dia pelaku maksiat, pelaku maksiat, ya maka yang lebih utama atas diri adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ya secara ya ala sekalaan ya, secara umum maka tetap ya yang paling afdal adalah zikir ya, la ilaha illallah, tahlil ya. Lalu yang kedua adalah di antara faedah atau fadilah seseorang yang mengucapkannya kalimat tahlil la ilaha illallah, maka automatically ya haram darahnya, hartanya ya, haram untuk dirampas hartanya dan haram untuk ditumpahkan darahnya kecuali dengan haknya. Apa haknya? Nah, boleh harta seorang muslim diambil secara paksa itu dua sebetulnya. Pertama zakat, pertama zakat ya. Yang kedua yang tahu nggak? Boleh harta seorang muslim itu diambil paksa kalau dua. Pertama zakat, yang kedua apa? Boleh diambil paksa oleh ulil amri ya. Jadi ulil amri itu boleh ngambil paksa zakat sama satu lagi. Harta juga, ada yang tahu nggak? Ada yang Waris, mau Ustaz. jawab nggak? Ya, Pak Rahmat, silakan. Apa ya? Korupsi kan Ustadz? Kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat. Hutang, Ustaz. Apa? Hutang. Hutang nggak, kurang tepat. Hutang kalau nggak ada uang membayarnya nggak bisa diambil kan hartanya.
Bukan. Waris kan Ustaz, waris. Waris enggak. Waris udah ngambil nggak bisa maksa ngambil. Itu kan haknya ahli waris. Nggak bisa. Ayo, oke, saya bantu ya. Karena udah gak nyebut jawab. Jadi, Harta karun, apa? harta karun. Harta karun kan nggak jelas siapa yang punya. Oke. Ah, Ada lagi? Ada lagi? Oke. Goni maksud. Ghanimah itu nggak merampas dari kaum muslimin. Ghanimah kan dari hasil pertempuran melawan orang kafir. Kurang tepat. Ada lagi? Baitul mal, Ustaz. Apa? Baitul mal. Baitul mal itu yang jadi zakat. Oke. Ya, masuk kurang tepat. Ada lagi yang mau coba harta Harta apa yang diambil boleh maksa ngambil dari kaum muslimin selain zakat. Oke, cukup. Nyerah semuanya. Kalau diet, Ustaz, Apa? Dia diet atau tebusan? tebusan itu bukan bukan untuk ulil amri, tapi untuk ahli warisnya. Misalkan si A membunuh si B, ya. Lalu dia si ahli ahli waris ini, ya oke lah, gak usah apa, gak usah dihukum hak, gak usah dibunuh, tapi kasih diat. Nah, itu kan uangnya buat si ahli waris, bukan buat ulil amri. Nyerah semua ya. Oke, sejauh. Nah, jadi eh, pada kondisi negara darurat, ya, maka uli amri boleh maksa ngambil harta kaum muslimin. Mirip-mirip pajak lah, mirip-mirip pajak. Nah, inilah celah yang dijadikan dalil oleh sebagian negara untuk menghalalkan pajak. Hatta di Saudi pun ada pajak. Saya udah konfirmasi ke teman saya orang Saudi gitu ya. Bro, di Saudi ada pajak nggak? Ya, dia orang orang Saudi asli ya. Ada yang bilang. Jadi kalau di Saudi itu pajaknya adalah PPN, ya PPN. Tahu nggak PPN itu apa? Kan hanya PPN sama PPH ya. Hanya tahu bedanya PPN sama PPH? PPN pajak pertambahan nilai. Ya, kalau jual beli ya, Fisyuro ya. Kalau PPH itu biasanya nih pada nih kayak gaji gitu ya. Gaji terus langsung dikasih pajak. Pendapatan bulanan ya. Nah, jadi ah, salah satu yang dibolehkan oleh Islam, ya, harta kaum muslimin diambil secara paksa adalah pertama zakat, yang kedua ketika kondisi, ya, negara dalam kondisi darurat. Nah, makanya inilah dalil, ya, yang dimanfaatkan oleh sebagian negara untuk mengambil pajak. Makanya pajak hukum asalnya haram ya, jelas gak ada keraguan. Tapi dengan celah ini, dengan alasan negara darurat lagi butuh duit, maka menjadi dalil dibolehkannya, ya, pajak. Nah, yang menjadi soal adalah negara kita ini kondisi darurat atau enggak kira-kira. Coba Anda punya pandangan nggak? Negara kita ini kondisi ekonominya darurat atau enggak? Sehingga boleh ambil pajak. Ada yang mau kasih opini nggak? Ya, Kalau silakan Pak dengan Wahyudi. kalau dengan banyaknya hutang yang ada saat ini, itu termasuk darurat nggak, Ustaz? Oh gitu ya, ini hutang kita banyak, berarti bolehlah masuk kategori darurat gitu ya. Iya, 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 iya. Baik, eh ya ini, ya, eh di bidang darurat juga kok agak berat gitu ya, karena negara kita ini sumber daya alamnya lebih kaya dari Saudi. Ya, Saudi cuma punya minyak, ya, nggak punya emas, nggak punya nikel. Kita subhanallah, minyak kita luar biasa banyak. Ya, belum emas kita, nikel kita, ya itulah karena, ya, nggak aman lah. Nah, baik.
kita kembali ke kitab ya. Nah, jadi kalau seorang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dia bersyahadat, maka otomatis ya nggak boleh dirampas hartanya dan darahnya. Makanya ada kisah ya seorang sahabat yang dimarahi oleh Rasulullah SAW karena sahabat ini lagi di medan jihad ya. Lalu lawannya ini tiba-tiba mengucapkan ya kalimat syahadat. Orang yang lagi perang gitu ya, melihat musuhnya nih yang udah membunuh kaum muslimin, terus udah terdesak, udah nyawa udah di ujung pedang gitu ya. Lalu tiba-tiba gue ucapin syahadat. Make sense nggak kalau sahabat ini suudzon ke orang ini? Make sense nggak, teman-teman? Iya, Ustaz. Ya, Make sense ya, masuk akal ya. Bukan kalau antum di posisi sahabat ini, antum tetap nebas lehernya nggak? Kayaknya iya. Kayaknya iya ya. Karena ini orang udah membunuh kaum muslimin dan lagi jihad, tiba-tiba udah terdesak lalu syahadat. Ya kita kan susah Rasulullahnya. Tapi Rasulullah marahin nih sahabat nih. Ya, jadi Rasulullah ini SAW ya, beliau ini marah pada perkara-perkara yang sifatnya manhaj ya. Adapun sahabat yang terjatuh pada kesalahan yang bukan manhaj, Rasulullah kasih pemaafan. Kayak misalnya Rasulullah SAW nggak marahin anak Badui kencing di masjid. Bayangin, kencing di masjid itu kan bunyi perkara yang, tapi ini bukan manhaj ya. Sama Rasul dimaafin. Apa namanya? Sahabat ya yang terjatuh pada zina lalu minta dirajam, Rasulullah nggak celah dia kan. Nah, tapi pada persoalan ya sahabat yang tetap nebas ya musuh yang tiba-tiba gue bersahabat oleh Rasulullah dimarahi habis-habisan karena ini perkara manhaj ya. Jadi kalau dalam perkara manhaj itu memang harus kenceng ya, harus tegas ya. Ya, karena orang ini mantan kafir ini dia udah syahadat, dan kalau udah syahadat automatically haram darahnya, haram hartanya, automatically ya, terlepas dia pura-pura atau enggak. Karena kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu orang-orang ini jujur atau enggak, kita nggak bisa belah dadanya kan. Dan kita kaum muslimin dihukumi untuk bertindak sesuai zahir ya, kita hanya dihukumi oleh syariat atau diwajibkan untuk mengambil sikap atas perkara zahir. Ada pembatin kita nggak punya apa ya kapabilitas untuk menghukuminya. Makanya sama Rasulullah SAW dimarahin loh. Ya. Karena siapa yang tahu dia bohong atau enggak? Allah yang tahu. Nah gitu ya. Baik, yang ketiga, siapa yang mau baca? Silakan. Yang ketiga, apakah dia yang mau baca? Ya, silakan Pak Subakti. Habis Pak Subakti, Pak Emil siap-siap ya. Pertama Pak Subakti dulu. Mustalis yudkhilullahu biha jannah. Memasukkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Qala Biha berarti Nabi hanya kembali kepada apa? padanya Ya, yang yang apa? ke ini apa ke yang mengucapkan la ilaha illallah. Hmm, biha ini kembali kepada kalimat tauhid. Jadi Allah memasukkan orang ini biha dengan wasilah kalimat tauhid kepada surga. Gitu ya. Nah, Ustaz. Oke. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahu jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah,
maka eh, akan dimasukkan ke dalam surga. Oke, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Pak Subakti. Saya ada pertanyaan buat Pak Subakti ya. Berarti kalau demikian, ya udah kita hidup foya-foya aja. Foya-foya, happy-happy. Yang penting kan pas sakaratul maut, tinggal ngucapin la ilaha illallah. Wajib surga atas kita. Oke, dong kayak gitu. Enak. Gimana tuh Pak Subakti? Nah, Ustaz. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar diimani, Ustaz. Oke, dia Biasanya, beriman kok. Si A ini beriman, yakin, saya yakin Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, gak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yakin dia. Tapi dia happy-happy aja, tiap hari dia maksiat, zina, tapi dia yakin sama Allah. Yang penting, karena yang penting di sakaratul maut dia ngucapin tahlil. Enak loh kayak gitu. iya Ustaz, benar Ustaz. Tapi menurut Ana gini, Ustaz. Eh, eh, di hadis ini dia bukan hanya sekedar ucapan, melainkan amalan hati, Ustaz. Amal Jadi, hati. jadi ketika ketika orang itu eh, kan iman itu adalah keyakinan, sehingga bukan hanya sekedar ucapan kita mengucapkan, tidak semua itu, karena ada juga hadis yang mengatakan sebagai penutupnya, Tad. Hmm. Jadi apapun apa gimana ya, apa apa Akhir dari seorang muslim yang biasanya kan ya maksudnya itu kan ya. ya Ustaz, yang misalkan Nah, ya kalau orang meninggal tuh ya sesuai dengan akhirnya nanti gimana. ya sesuai kebiasaannya. Iya kebiasaannya Ustaz, Ustaz. Oke Itu lah, seperti itu. oke lah, hanya terima itu. Tapi bisa aja kan. Oke, dia kebiasaannya maksiat, maksiat ya zina. eh, tapi kan bisa aja dia dibisikin sama keluarga dia pas dia sekarat tahlil. Ayo Pak, ucapin la ilaha illallah Pak, ucapin Pak. Apa susah cuma ngucapin doang? Ayo. Itu tadi Tad, karena butuh keimanan, imanan kan butuh keyakinan, sehingga Ah, bukan sekedar hafalan atau ucapan doang, tapi keyakinan yang memang benar-benar tertancap di dalam hati Ustadz, sehingga bisa melafazkan kalimatul la ilaha illallah Ustadz. baik, Masya Mungkin Allah, bukan itu. barakallah. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Saya tambahin sedikit penjelasan ya. Jadi gini, eh, jangan dikira, jangan dikira ini hanya saksi nyata gitu ya. Jangan dikira mengucapkan tahlil ketika sakaratul maut itu gampang. Enggak, susah banget. Kita punya keluarga jauh gitu ya masa mudanya untuk penuh dengan kesyirikan, ya kedukun, nggak sholat, ya makannya haram. Pokoknya semua jelek-jelek lah ada semua sama dia. Ketika sakaratul maut, bayangin berjam-jam semua anak-anak beliau ini menuntun untuk ayo bu ucapin la ilaha illallah, ayo bu, tapi nggak bisa, malah yang diminta apa, air, air, air. Bayangin berjam-jam cuma minta air doang. Ngucapin air bisa tapi ngucapin la ilaha illallah nggak bisa. Kenapa? Karena nggak semudah itu ya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya nggak mudah, nggak mudah. Dan termasuk juga hadis tentang pertanyaan di barzah, ya kita udah tahu soalnya, kita sudah tahu jawabannya, tapi jangan dikira kita bisa menjawabnya gitu aja, enggak. Karena kalau kalau di barzah itu ya sesuai penjelasan para ulama, itu yang menjawab adalah amalan kita, ya. Yang dalam hadis sahih ya, yang kita udah tahu hadisnya tentang eh, jawaban orang kafir ketika ditanya siapa Allah gitu kan, maka dia mengatakan apa? Ha, ha, ya sami tunas, aku dari manusia ngomong begitu begitu, tapi aku nggak paham ya gitu. Jadi ya benar ya, ya akhir dari seorang muslim adalah sesuai kebiasaannya.
dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjaga kita dari kemaksiatan. Makanya teman-teman ya qadarullah la qadarullah kita terjatuh pada kemaksiatan la qadarullah ya. Nama manusia bisa lupa kan ya. Tapi la qadarullah kita jatuh pada kemaksiatan maka cepat-cepat langsung istighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Lalu berusaha lagi ya. Saya pernah bilang pada pertemuan yang lalu gitu ya. Kalau kita terjatuh pada kemaksiatan, langsung bangkit istighfar sama Allah. Langsung. Ya. Jangan sampai ya, na'udzubillah ya, itu malah menjadi ya akhir dari kehidupannya. Wa'iyadzubillah. Wa'iyadzubillah. Kita masuk ke pembahasan ma makna syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Silakan Pak Emir. Ma makna syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Apa makna syahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya? Inna haqiqata syahadati anna Muhammadan abduhu rasuluh tatadammanu umuran. Sesungguhnya hakikat syahadat bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya mengandung beberapa perkara. Al-awwal imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Yang pertama, beriman bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam hamba dan tidak diibadahi. Wa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah rasul tidak didustai. Liqaulihi ta'ala, dengan dari firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad hanya seorang kecuali hanya seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya ana hanya basyarum memperingatkan biasa. Apa Ustaz? Manusia biasa. Manusia biasa seperti kalian, yuha ilayya annama, diwahyukan kepada kalian sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Yakfi. Jazakallah khairan. Pak Emir, saya ada pertanyaan nih. Ya, tadi Pak Emir mengatakan abdun la yu'bad. Emangnya ada orang yang menjadikan atau memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai zat yang disembah selain Allah? Wa iyadzubillah. Emang ada hari ini? Sebagian dari manusia ada Ustaz yang menjadikan Nabi itu derajatnya itu sudah seperti menyamakan Nabi dengan Allah gitu Ustaz. Apa contohnya Pak Emir? Karena contohnya mereka itu meminta kepada Nabi Muhammad SAW seperti meminta kepada Allah, seperti meminta agar diberikan syafaat gitu, diberikan syafaat, tapi bukan meminta kepada Allah, memintanya kepada Nabi gitu, dan bersumpah dengan nama Nabi. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum, jazakallah khairan Pak Emir ya. Nah, Iya. sebagian orang hulu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menaikkan sedikit ya mauqif Rasulullah sampai seolah-olah mauqif ya sebagai ilah wa iyadzubillah ya. Mereka bersumpah dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita husnudzon sebagian mereka mungkin karena gak paham ya bahwasanya gak boleh bersumpah selain dengan nama Allah saja. Dan ini yang paling sering kita jumpai di masyarakat. Banyak sekali.
banyak sekali mereka yang bersumpah dengan nama Nabi. Mereka mengira ini adalah bentuk pengagungan ya. Tapi ini pengagungannya salah. Ya, kalau mereka bersumpah atas nama Nabi, ya, sama saja mereka memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu jadi sesembahan yang wa'iyadzubillah. Ya, makanya dalam bersumpah itu, ya, ya wallahi, tallahi, billahi, yaitu semuanya ya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya Pak Emir. Kan di dalam Al-Qur'an banyak tuh sumpah-sumpah dengan makhluk-makhluk Allah. Wasyams, wadduha, wal asr, ya demi waktu duha, ya. Itu gimana tuh Pak Emir? Kok ada tuh di Al-Qur'an sumpah-sumpah selain dengan nama Allah? Gimana tuh Pak Emir? Yang Anda tahu Ustaz, sumpah-sumpah selain nama Allah itu hanya boleh dilakukan oleh Allah sendiri Ustaz. Hanya karena Allah lah yang berhak untuk bersumpah dengan segala ciptaannya. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fikum ya. Pak Emir bagus sekali pemahamannya. Nah betul ya. Nah, kenapa di Al-Quran banyak sumpah selain nama Allah? Yaitu hak Allah. Allah yang menciptakan. Maka Allah bebas untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Nah, gitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Asani, yang kedua, siapa yang mau baca? Ayo, ayo, siapa? Pak Nah, Rahmat, silakan. Bismillah. Asani ta'atuhu fima amara liqaulihi ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u rasula wa qawlihi ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Yang kedua, taat kepada perintah-perintahnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, katakanlah taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Uh, saya teringat sebuah hadis ya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, meminta kepada salah seorang sahabiat untuk menikahi anak angkat beliau. Pernah dengar nggak hadisnya? Nah, ketika itu ya sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini dari Allah atau dari engkau? Kayaknya para sahabat paham nih. Kayaknya para sahabat paham nih tentang kewajiban mentaati Rasulullah. Ya, semuanya dalil qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Nah, para sahabat paham nih hadis ini, apa ayat ini. Makanya sahabatnya nanya, ini permintaan ini apakah dari Allah atau dari engkau wahai Rasul? Maksudnya, apakah ini berdekatan sama wahyu atau enggak? Maka kata Rasulullah SAW, ya firmannya, enggak, ini dari saya gitu loh. Ya, sehingga saya ingin ngasih poin adalah para sahabat ya, baik yang perempuan maupun laki-laki, mereka begitu apa namanya, begitu mengagungkan ya semua perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai perkara Rasulullah minta sahabat menikahi anak angkat beliau sampai perkara itu loh ya. Dan kalau hari ini ya maka ya kita kita dituntut untuk ya semaksimal kita melakukan semua ya, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semampu kita, fattakullaha mastata'tum. Semampu kita, ya. Karena ya banyak hal yang qadarullah masyafa'al kita nggak mampu.
Ya qadarullah. Ya. Apa contohnya? Eh, Beberapa syariat yang kita nggak mampu, ada bisa membantu jawab nggak? Coba Pak ini, Pak Rahmat, apa contohnya beberapa syariat yang kita nggak mampu lakuin nih? Yang wajib atau yang mustahab, Ustaz? Apa? Mustahab boleh. Ya wajib pun juga ada banyak. Ya. Eh, yang Yang wajib dulu ya, yang wajib dulu. Yang kebanyakan kaum muslim nggak mampu ngelakuinnya. haji lah, Ustaz. Haji kan ya? Hmm, Hajiannya sekarang 25 tahun ya antriannya. betul. Ah, ah. Maka kita bertakwa semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya insya Allah Allah kasih uzur ya. Karena memang sebagai kita nggak mampu. Kayak mana caranya? Ngumpulin duit, ya dapat duit 50 juta, daftar udah usia 80 tahun. Iya. Fattakullah masata'tum. Ya, bertakwa semampu kita. Apa lagi contohnya Pak Rahmat? Yang mustahabnya. Yang mustahab, yang berat, berpuasa Daud, Ustaz. Wah, itu mah gampang. Banyak orang Bagi yang bisa sebagai puasa orang. Daud. Nggak, yang mayoritas orang tuh nggak bisa ngelakuin gitu loh hari ini. Eh, Ya dah, gimana? Oke, saya bantu ya. Hukum had. Hukum had ya. Eh, Semua orang pengen ya, semua orang muslim yang hanif itu pengen diterapkannya hukum had ya. Misalnya kayak pembunuh dibunuh gitu ya. Tapi kan nggak bisa semua orang mengimplementasikan hal itu karena tergantung penguasanya kan. Nah, itu contohnya. Maka kita bertakwa semampu kita aja. Ya. Termasuk juga ini masalah riba gitu ya. Kalau karyawan-karyawan PNS juga saya kira ya, itu kan banknya udah ditentukan ya harus bank ini gitu ya. Dan setahu saya kebanyakan bank konvensional ya. Maka mau nggak mau ya PNS kita nih mau nggak mau dia pasti kecepatan riba ya susah. Maka dia bertakwa semampunya. Maka apa solusinya Pak Rahmat? Ya, ini PNS-PNS kita ini atau karyawan swasta yang dia udah diwajibkan bank khusus gitu ya, bank konvensional, yang mana pas lagi riba dalamnya. Itu gimana solusinya Pak Rahmat atas mereka ini? Kan mereka harus eh, bertakwa semampu mereka kan? Gimana ya? Diambil aja saat itunya, saldonya kalau udah ditransfer dari negara misalnya. Kan biar nggak ngendap untuk digunakan bisa juga kan. Oke. Oke, mungkin harus diambil gitu ya. Itu bisa. Hmm. Itu bisa. Bagus tuh. Nah, kalau orang-orang yang nggak ngambil misalnya, kayak mana solusinya? Misalnya dia lupa nih, waduh, lupa pula ngambil duit, Hmm. akhirnya ada bunganya, 1 juta bunganya. Apa solusinya Pak Rahmat? Solusi kalau udah ada bunganya gitu. Apakah bunganya diikhlasin untuk bank atau gimana? Mengikuti sebagian fatwa para ulama, Ustaz. Apa tuh? Bunga bunga banknya diambil untuk hal-hal yang kemaslahatan umum gitu, Ustaz. Ya, Mumtaz ya, betul ya. Nah, maka dia kan ikhtiar kita ya, dalam rangka mentaati Rasul ya, untuk menjauhi riba, ya kalau udah kondisi kayak gini ya, maka ambil uang ribanya, jangan kasih ke bank. Karena sama bank diputar lagi buat Ya, Ustaz. ribawi. Ambil itu, lalu berikan untuk ya kepentingan umum. Ya, jalan rusak, perbaikan WC, bahkan boleh dikasih ke fakir miskin. Karena kan Hmm. itu hajat umum ya. Boleh dikasih ke fakir miskin. Gak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Nah, Baik, yang ketiga, silakan.
Siapa yang mau baca? Pak Subakti silakan. Namun Ustaz, Ya, asalis. asalis tak tasdikuhu fima akhbaro biqaulihi ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga yaitu membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan ucapan berdasarkan dalil bahwasanya di surat An-Najm ayat ketiga sampai keempat yang artinya dan yang diucapkannya Nabi Muhammad ialah bukan menurut keinginannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallah fikum, jazakallah khairan. Pertanyaan buat Pak Subakti nih. Pertanyaan. Apa contoh eh, peristiwa atau penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya itu menurut akal orang biasa itu mustahil. Tapi kita tetap beriman atas hal itu. Apa contohnya? Banyak. Ya Ustaz, Satu aja. menurut sepengetahuan Ana terkait masalah peristiwa Isra dan Miraj di mana Rasulullah SAW ada yang peristiwa beliau dilihatkan perkara surga, neraka, peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait masalah itu Tat. Yang kedua, ada yang seorang pengembala apa Tat, yang di hutan apa di gurun pasir melihat kambing apa itu yang ceritanya itu kan. Kalau kita berjalan ke suatu jarak yang jauh ternyata si pengembala tadi benar ketika Rasulullah pengembala itu datang menceritakan hal itu kepada Rasulullah benar memang kelihatan bahwasanya memang Rasulullah mengatakan hal yang bukan berdasarkan keinginannya Ustaz. Baik. Baik, Masya Allah. Barakallah fikum, jazakallah khairan. Yang paling mencolok adalah masalah Isra Miraj ya. Ini dan saya agak keluar dikit ya. Eh, Anehnya di Indonesia ini ya tiap tahun ya ada perayaan Isra Miraj ya. Nah, kita tahu hukumnya ya perayaan begitu ya. Nah, mereka merayakan ya kaum muslimin yang awam ini merayakan Rasulullah ya Isra dari Masjidil Haram ke Aqsa lalu naik ke atas langit. Ya kan? Untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Mereka merayakan itu tiap tahun. Tapi mereka di saat yang bersamaan tidak terima kalau kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Enggak mau mereka. Terus apa yang terus maksudnya apa nih faedah dari mereka tiap tahun ngerayain Isra Miraj? Paham nggak maksudnya? Paham Mereka Ustaz. tiap tahun ngerayain gitu loh. Tapi di saat bersamaan mereka menolak ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya jauh di atas ya langit. Ya. Maka ibarat katanya ya, udah sekolah 7 tahun tapi nggak paham-paham gitu loh perkalian. Gitu. Ya, itu sedikit kayaknya tambahannya. Nah, memang perkara Isra Mi'raj ini ya, bahkan sampai hari ini pun ya sains nggak bisa menjelaskan ya, nggak bisa. Saya termasuk saya background saya sains ya, S1 saya sampai S3 saya sains gitu ya. Secara sains nggak bisa kita memahami itu, karena satu-satunya cara nih untuk Rasulullah bisa dari Mekah ke Madinah itu ya dan naik ke langit ya dalam waktu singkat, satu-satunya cara adalah Rasulullah ini harus menjadi partikel cahaya. Nah, itu kan hari ini masih gak masuk akal kan, gimana manusia jadi partikel cahaya itu kan mustahil ya. Nah, tapi
Karena yang menyampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita langsung mengimaninya, walaupun akal kita belum nyampe. Itu seorang Muslim. Ya, itu seorang Muslim. Ya, selama kabar gaib itu adalah benar, ya, dari Rasulullah SAW dengan sangat yang sahih pastinya, atau ya terdapat ya penjelasan di dalam Al-Quran, maka automatically kita langsung beriman. Termasuk perkara masalah jin ya. Ya. Sebagai kaum muslimin ya, khususnya Mu'tazilah, mereka tidak mengimani adanya jin. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat, ya. Maka mereka mengingkari. Padahal banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan tentang eksistensi jin. Atau yang paling baru nih, sebagian orang mengingkari adanya sihir. Begini nggak? Banyak nggak orang yang sekarang ini mengingkari bahwasannya sihir itu ada? Banyak nggak, teman-teman? Banyak Ustadz. Banyak kan? Karena dengan alasan nggak masuk akal, mana ada sihir. Nah, maka kalau kita mengingkari bahwasanya sihir itu tidak ada, maka betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita dustai. Maka sama aja, sama saja kita menolak ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang sihir. Nah, adapun terkait sihir, kita meyakini itu ada, tapi kita juga meyakini ya sihir itu tidak bisa mencelakai kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sihir. Ya, sihir itu nggak bisa mencelakai orang kecuali memang Allah sudah takdirkan. Ya, karena nggak ada satupun dari semua yang terjadi ini kecuali Allah sudah tahu. Nah, gitu ya. Oke, eh poin keempat, Abi, silakan yang mau baca. Oke, Pak Heru silakan. Nah, Ustaz. Arabi' yang keempat, ijtinabu manaha anhu wa zajara liqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasul faqhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Menjauhi apa-apa yang Rasul melarangnya darinya dan menjauhi apa-apa yang Rasul memperingatkan darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul," apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang kepada kalian darinya, maka tinggalkanlah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Pak Heru ya. Dan nah, poin keempat adalah ya berupaya menjauhi segala hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu." Ya, segala yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambil. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berhenti, jauhi. Ya, maka jauhi. Baik, ini cukup jelas ya. Ini sama seperti poin sebelumnya ya. Mirip dengan poin kedua ya. Oke, Pak Heru lanjut al-khamis sekalian. Nah, Ustaz. Al-Khamis yang kelima, alla ya'budallahu illa bima syara' liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahwasanya Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Rasul syariatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan
yang tidak ada atasnya perintah kami, maka tertolak. Oke, pertanyaan Bapak Heru nih. Beberapa tahun yang lalu pernah rame ya di kalangan ahlu sunnah tentang eh mudik itu bid'ah. Benar nggak? Mudik itu bid'ah, Pak Heru. Mudik Ustaz. Tahu mudik kan ya? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu ya? Oke. Tahu. Nah, kan sempat rame ya, sebagian pihak dari ahlu sunnah mengatakan mudik itu bid'ah karena sebenarnya agama mereka orang yang habis hari raya Idul Fitri mesti harus mudik. Ustaz. Nah, sehingga mereka menilai wah ini bid'ah ini namanya. Benar nggak hal ini, Pak Heru? Ini berkaitan sama ini ya, berkaitan sama hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Berkaitan ini. Nah, Ustaz. Kalau sepahaman saya, Ustaz, mudik itu kan bukan berkaitan dengan agama, Ustaz. Jadi, Tuh, kata siapa? Emang itu bisa mudik Idul Fitri di bulannya ini Zulqa'dah. Pasti di bulan Syawal kan? Habis sholat Id. salah, Ustaz. Namun Yang dalamnya namanya itu, mudik pasti mudik Idul Fitri ya, pasti berkaitan sama ibadah puasa. Pasti itu. Ya enggak? nggak, Ustaz. Gimana tuh Pak Heru? Atau jangan-jangan memang bid'ah jangan-jangan. Kalau menurut saya bukan bid'ah, Ustaz. Karena Gimana tuh argumentasi antum? karena dia bukan suatu yang apa ya, Ustaz. Oke, ada tambah soalnya. Termasuk juga yang dipersoalkan oleh sebagian ahlu sunnah gitu ya, ngasih THR, ampau, pas Idul Fitri. Itu juga eh, dinilai bid'ah juga. Apa nih argumentasi Pak Heru? Memang itu bukan bid'ah ya, itu bukan bid'ah. Tapi apa argumentasinya? Membantah mereka. Kurang tahu, Ustaz. Loh, loh, terus antum tahu itu nggak bid'ah dari mana? Karena itu bukan sebuah ibadah, Ustaz. Bukan. Oke, baik, Masya Allah. Justru karena herannya Pak Heru ya. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, mudik ya ngasih THR gitu ya, itu semuanya ya, adat, dan Islam adil ya. Islam tidak melarang adat selama tidak melanggar syariat, dan dalam mudik gak ada syariat yang diganggu kan, maksudnya tidak ada syariat yang dilanggar ya, termasuk juga ngasih THR ya, itu atau adat ya, dan Islam gak egois ya. Islam tidak egois selama adat tersebut ya tidak mendatangkan mudarat ya, atau tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, maka gak ada soal, gak ada masalah kalau dia adat ya, kalau dia adat. Oke, baik. Ya, kita sudah selesai jadi pembahasan yang masalah rukun pertama ya. Ini masih soal ya. Kita masuk ke rukun kedua ya. Rukun tsani menarikan Islam iqamus shalah. Ya, rukun kedua adalah menegakkan sholat. Siapa yang mau baca? Ustadz izin bertanya dulu sebentar. Ya, boleh? silakan Pak Teku. Ya, mengenai masalah riba yang tadi dibahas, sekarang ini kan kita kayaknya harus menggunakan kartu gitu, kartu flash seperti itu. Nah, itu ada saldo uang yang di situ terkubur di situ. Nah, kadang-kadang kita lupa, terus kartu itu hilang.
uangnya masih ada di situ. Terus atau enggak kita meninggal gitu, uangnya pun masih ada di situ, dan itu kan orang bilang sekarang istilahnya apa ya, dosa jariah gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Karena kita ke rumah sakit, kita juga mesti pakai kartu itu, terus ke mana-mana kita bayar parkir pakai kartu itu. Nah, terus bagaimana solusinya tuh, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair dengan pertanyaan yang bagus sekali. Berarti kita batasi pada imani gitu ya, uang digital ya, Nah, Ustaz. apa tentunya. Gini, pertama kita harus paham dulu konsep riba gitu ya. Riba itu ya konsep pada sederhananya adalah setiap hutang yang ada pertambahan nilai yang disengaja. Ya, eh, pertambahan nilai yang disengaja pada hutang itu namanya riba. Ya, riba jahiliyah malah namanya. Nah, nah sekarang persoalannya pada e-money atau uang digital ya, entah GoPay, entah e-money flash gitu ya, atau ShopeePay dan macam-macam itu ya. Maka kita lihat dulu nih, ya ini sebenarnya ini khilafah gini ya, khilafah besar sekali. Apakah pertama nih, apakah benar akadnya itu adalah hutang? Nah, itu dulu tuh. Dan pembahasan ini itu khilafah gini. Kenapa? Karena ada yang berpendapat itu gak hutang. Itu wadiah secara asal. Ini pendapat ya. Tapi hanya pendapat yang lainnya itu nggak butuh wadiah. Karena pasti perusahaan itu make duit itu. Maka otomatis itu hutang namanya. Nah gitu kan. Jadi poin pertama ini khilaf ya. Sebenarnya akannya apa gitu loh. Kalau kalau kita nabung di bank ya, buka hasib hasib itu apa ya? Tabungan ya, rekening ya. Itu jelas akadnya kan ya. Kalau bank takenidi atau bank konvensional itu jelas hutang akadnya. Nggak ada keraguan ya. Entah deposito kayak entah apa kayaknya. Kalau bank syariah juga jelas kan akadnya disebutkan di awal akadnya mudharabah kah, wadiah kah gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita top up di Shopee misalnya atau di GoPay, itu sebenarnya akadnya apa Pak ini, Pak Teku? Kalau ngomongin Pak Teku, akadnya apa tuh sebenarnya? Atau kita top up di Imani Flash, apa sih BCA Flash ya misalnya. Itu sebenarnya akadnya apa Pak Heru? Pak Teku. Saya nggak merhatiin akadnya, Ustaz. Nah, soalnya gini, kita tahu tuh riba atau enggak dari akad soalnya. Nah, kita nggak tahu kan akadnya apa ya. Nah, itu soal pertama. Nah, soal kedua gitu ya. eh Kalau Pak Teku top up di Flash misalnya ya, Flash BCA misalnya, atau di GoPay lah, memangnya ada pertambahan nilai misalnya Pak Teku? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Nah, berarti kalaupun akadnya adalah hutang, ya, maka sebenarnya nggak ada pertambahan nilai di kitanya ya, di kita nggak ada, di kita nggak ada. Ya, tapi persoalannya adalah orang sana pakai ya duitnya buat hal-hal yang dibawi. Itu Iya, juga khilaf ya. Sebenarnya mengatakan pihak sana nggak bisa pakai karena ada regulasinya. Tapi pihak lain mengatakan bisa kok dipakai. Ya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau saya pribadi ya mungkin agak beda pandangannya sebagian asatidzah. Saya pribadinya, saya garis bawahi lagi, saya pribadi menganggap bahwasanya saldo di imani atau dompet digital ya, saya menilai untuk sementaranya ya, saya menilai itu akadnya bukan hutang. Saya menilai bukan hutang. Nah, ini semua pembahasannya ke ini ya, fikih muamalah ya. Kita di Libya juga munakosyah ya. Antara kita sama para mahasiswa juga munakosyah apa ya, diskusi alok lah membahas hal ini. Dan saya berpandangan
ya uang di imani atau di GoPay dan macam-macam itu bukan hutang. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya adalah kan yang bukan hutang. Kalau kita top up lalu dapat apa namanya hadiah ya berupa diskon, maka kalau pakai pendapat anak itu boleh diambil diskonnya. Lagi-lagi tolong digaris bawahi pandangan anak ya. Ya setelah munakosah dengan apa nama Syekh, anak berpandangan itu bukan hutang. Nah gitu. Itu Pak Teku ya jelas Insya Allah ya Pak Heru ya. Pak Teku Ustaz, ya. jazakumullah khairan. Wa'alaikum. Tapi ini perkara khilaf ya kita kalau dalam pembahasan kontemporer ya itu kita agak agak lapang lah. Maksudnya kita ya nggak terlalu kenceng lah ya. Hanya sebagai orang ada lihat apa ya mempersempit sesuatu yang luas sebenarnya. Contoh gini, ini tambah faedah ya di beberapa pembahasan kitab ya. Sebagian orang mempersoalkan kajian berbayar misalnya. Nah, ini sebenarnya perkaranya luas, tapi oleh sebagian pihak dipersempit, gitu ya. Sebagian orang nggak setuju dengan kajian berbayar, tapi setuju dengan sekolah berbayar. Nah, ini kan agak aneh gitu kan, agak aneh gitu. Nah, ala kulli hal, seorang muslim ya di masa-masa ini, di hari-hari ini ya, khususnya Ahlussunnah ya, kita ya jangan mempersempit sesuatu yang luas. Dalam artian kalau memang ini adalah ya masih ada ruang untuk munakasyah, untuk diskusi ya, diskusi ilmiah pastinya, maka kita nggak usah terlalu kencing lah. Kalau kita meyakini misalnya kajian berbeda itu nggak boleh, itu ada dalil ya simpen aja buat kita sendiri. Ya, tidak untuk kita tembakkan kepada asatidzah lain. Atau kalau kita berpandangan misalnya eh, uang yang ada di imani atau di dompet digital adalah hutang, ya kita jangan terlalu kenceng lah, gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Saya ngasih ini ya. Saya sebenarnya kalau di Lipia itu jurusan saya adalah Iqtisad al-Islami atau ekonomi syariah. Jadi sebenarnya kalau kita bahas ekonomi syariah, saya paling demen gitu loh. Karena memang saya apa namanya takhususnya di sana gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Bapak Agusman. Untuk terkait yang tadi Ustaz yang doriba untuk negara darurat kan tulisannya kita sebut Indonesia kan pajak Ustaz ya. Ya, pajak. Nah, kita lihat kalau di media itu pajak itu digunakan untuk bantuan-bantuan sosial, Bansos. jalan fasilitas umum. Ya, betul. Nah, di situ apakah ada ruang untuk pegawai yang bekerja di instansi pajak dibolehkan gitu Ustaz? Gimana pertanyaannya? Apakah dengan alasan untuk pajak tadi pembangunan fasilitas umum dan bantuan sosial, nah di sana pegawainya mendapatkan diperbolehkan gitu Ustaz dengan Baik, alasan itu bekerja di sana. baik. Pertama kita harus pahami dulu. Hmm. Benar nggak sih kita ini darurat duit gitu loh? Sebenarnya uh, kalau Anda lihat kita bukan darurat keuangan enggak. Kita mah kaya sebenarnya ya. Kaya banget. Kaya banget kita mah. Ya, ada masa kita di Libya tuh buat guyonan ya. Kan kita kan banyak emas ya. Emas kan bahasa Arab apa? Zahab. Ya enggak? Nah, itu Yes. yang lucu di Libya. Uh, Zahaba az-zahab. Zahaba az-zahab. Ya emas tuh lari. Jadi kita ini kaya sebenarnya. Kita nggak darurat sebenarnya. Kaya banget kita mah. Tapi masalahnya karena nggak amanah, ya kekayaan itu diambil oleh penguasa-penguasa kita.
ya, sama oligarki gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya tanpa pajak, ya, kita ini bisa kok sebenarnya, bisa banget, ya. Emas kita banyak, ya, minyak bumi kita banyak, kemudian nikel, ya, tembaga, ya, dan unsur-unsur apa namanya nuklir itu banyak banget di kita, ya. Makanya sebenarnya kita ini gak miskin, gak darurat kita. Kita ini hanya saja apa? eh, Tidak ada amanah, ya, gak ada amanah. Nah, sehingga sehingga nih saya berpandangan yang masih gak tepat sebenarnya, pembunuhan pajak di negara kita yang kaya ini, gak tepat, gak tepat. Apalagi ya sebisa mungkin kita ya menjauhi sebagai pencatat pajak. Karena jelas dalilnya kan, ya gimana laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mencatat atau menarik pajak. Jelas dalilnya kan. Nah, tapi sebisa mungkin ya kita hindari lah, sebisa mungkin. Kecuali kecuali apa kecualinya Pak Agusman? Ini hanya ini pembahasan para ulama ya. Boleh seorang muslim, oke lah, boleh saja menempati posisi yang tinggi dalam pajak. Kalau apa syaratnya Pak Agusman? Eh, Ini Ustaz, saya pernah dengar kajian Ustadz Irwandi, Ah, kalau dia di sana dengan tujuan untuk mengurangi kezuliman tadi, Ustaz. betul ya. Kalau dia mampu untuk meminimalkan kerugian di kaum muslimin, karena sebenarnya sih nggak harus jadi orang pajak sih. Banyak konsultan pajak juga bisa kan. Jadi ada banyak cara yang legal, ya, jika itu garis bawah ya, yang legal untuk mengurangi beban pajak. Itu aja pembahasannya, ada ilmunya malah. Makanya kan banyak pekerjaan sebagai konsultan pajak ya, yang tugasnya adalah mencari celah, ya, karena pajak kan hukum manusia. Ada celah banyak yang bisa dimanfaatkan sehingga beban kaum muslimin itu berkurang. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya gini, di antara cara untuk memperkecil pajak adalah dengan memperbesar hutang. Itu salah satunya. Dan banyak sih cara-cara yang lain yang legal ya. Gitu. Oke, Pak Agus mau jelas ya. Ini Baik, Ustaz. sebaiknya tinggalkan saja ya. Eh, Karena kita nggak tahu ya namanya keimanan ya. Alih-alih kita mau mengubah, malah kita yang terseret ya. Gitu. Oke, ini sisa 2 menit. Mungkin satu pertanyaan oke lah kayaknya. Izin masuk, Sat. Silakan Bapak siapa? Pak Wahyudi. Nah, karena ini udah larinya ke pajak, Sat. Ya. Nah, berarti apakah sebenarnya masyarakat Indonesia ini nggak wajib bayar pajak, Sat? Termasuk Ah. kendaraan-kendaraannya, Sat. Apakah Oke. kita nggak usah membayar pajak karena hukumnya tidak wajib? Gitu, Sat. Oke, gini. Oke. Bagus pertanyaannya. Di dalam hadis tentang Mantatul Amri ya, dalam salah satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk kita Mantatul Amri walaupun harta kita yang diambil. Pernah tahu gak hadisnya? Pak, siapa tadi? Pak Wahyudi ya? Iya, Sat. Walaupun sampai punggungnya dicambuk, tetap apa? Mantatul Amri. Dan ya, salah satu bukti kebenaran hadis Rasulullah adalah pajak ini. Uang kita kan nggak paksa kan. Nah, apa perintah Rasulullah? Disuruh tahan itu kasih. Pak Wahyudi. Saat kasih. Kasih juga, kasih aja udah. Nah, itu kan dolim ya. Hak kita yang minta sama Allah di akhirat. Itu kan hak antum kan Pak Wahyudi ya. Jamin Pak, antum beli HP, dia minta pajak kan. Antum makan di restoran dipajakin. Itu kezoliman memang. Ya. Maka
antum tetap kasih pajak itu kepada ulil amri, tapi antum minta hak antum di akhirat. Kalau itu hak antum tuh, dia berpaksa. Ah, gitu Pak Wahyudi ya. Apalagi ini Pak Wahyudi ya, kalau kita ya apa ya nggak bayar pajak ya, munculnya lebih gede ya, munculnya lebih besar ya. Dan ya, di dalam Islam ya, menghindari mudarat itu lebih utamakan daripada mengambil manfaat. Itu kaidah usul fik ya. Ya, menghindari mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Itu kaidah usul fik. Maka eh, ya kalau kita bisa memperkecil pajak secara legal, kecilkan aja. Ya, tapi kalau nggak ada jalan keluar sama sekali ya, ya kita harus kasih pajak. Udah, nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Oke gitu ya, teman-teman ya, sudah jam 7. Saya mohon maaf ya tadi telat ya. Insya Allah Ta'ala kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang membahas rukun yang kedua. Insya Allah Ta'ala apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang salah itu dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa Waalaikumsalam jazakumullahu warahmatullahi wabarakatuh. khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.